Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Abi Sabihis. Kali ini gua ngundang seorang sahabat yang cukup lama nggak ketemu. Dulu kita pernah kerja bareng di BTPN, tapi kali ini dipertemukan dalam momen yang berbeda. Gue seneng banget sempat ngobrol. Banyak yang gue pengen belajar dari beliau. Kita sambut aja Mas Ain. Oke, Oke. halo Mas Abi, Ain, apa aduh thank you banget udah kabar? datang ke Thank sini. you sudah Aduh, ngundang-ngundang ngajak ngobrol nih ajak ya. ngobrol, iya. Sekarang tuh kan lagi musim ya, jadi kalau Aha, misalnya ketemu terus ya, dikontenin, ngobrol, belajar gitu-gitu. iya dong pastinya dan Apalagi kita Mas Ain udah cukup harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya. agar bisa banyak yang juga dapat manfaat dari perjalanan Mas Tentunya, Ain gitu. tentunya. Nama Halo semuanya, kenalin nama aku Ain, Ainul Yakin. Lahirnya tuh di mana ya? Di Bima NTB. Bima NTB. Iya, Wow, jauh jauh banget. banget. Nah, Terus, sekarang saya seorang praktisi PR, dulunya berkecimpung sebagai PR sebuah bank yang established dengan aset yang sudah lebih dari 20 triliun dengan number wow, of lumayan employees-nya ya. itu ya mendekati angka 16.000. Wow, dari Bima NTB merantau ke Jakarta. Jakarta benar sekali. Kenapa Mas? Ke Jakarta? Kenapa? Kenapa? Apakah di sana udah? Tidak, karena saya sempat kuliah S1-nya di salah satu universitas swasta di Jogja, terus Jogja. lalu kemudian diseleksi di Jogja tahun 2000 dan ditempatin di Jakarta. Oke. Dan uniknya lagi menemukan jodohnya di Jakarta. Wah, kebiasaan sebenarnya gitu ya. Kebiasaan. Jadi ada orang Iya. datang ke Jakarta, Iya benar banget. kemudian nyari jodoh di Jakarta, kuliah Menemukan juga jodoh. menemukan jodoh di Iya. Jakarta, terus dia pulang bawa oleh-oleh yang hidup. Oleh-oleh yang hidup. Tapi tidak semua ya, biasanya ada orang-orang yang dia datang ke Jakarta, kemudian nyari jodohnya ketemunya di kampungnya lagi. Itu Banyak yang kayak benar gitu. dan kisah itu sama seperti kisah saya. Oh iya? Dan lebih uniknya lagi nih Bi ya, lebih Iya. uniknya lagi saya panggilnya Abi loh Iya, teman-teman. iya. Kalau kalian memanggilnya Ustadz atau Kang Abi Wah, atau apa, saya jangan, manggilnya Abi itu. jangan. Uniknya lagi, istri saya ini hanya berbeda 4 rumah dari rumah Oh my saya. God. Wow. Kok bisa? Bisa lah ya. Jadi kalaupun tadi Abi cerita em, spiritual tuh sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab lah ya. Nah, untuk istri saya ini Ya, eh, jujur karena adab saya terhadap ibu saya. adab terhadap ibu. Iya, jadi istri saya ini satu-satunya perempuan yang ibu saya sodorkan ke saya. Wow. Ain, ini loh gitu ya. Ibu maunya tuh yang kayak gini, Ain. Oh, oke. Iya. Tapi Gitu. berlanjut ya, maksudnya walaupun Berlanjut. ibu nyodorkan ternyata sesuai dengan keinginan, karakter, dan juga, wah ini juga kayaknya aku cari nih gitu. Iya benar. Saya percaya begini sih Kang, Abi. Saya percaya kalau anak laki-laki itu mendengarkan ibunya, insya Allah hidupnya akan selamat dunia wal akhirah. Karena bagaimanapun juga anak perempuan juga ya dan Iya, semua iya. anak-anak selama kita menjunjung saran orang tua, insya Allah lah ya kita selamat. Nah, bagi saya itu balik lagi ya ke adab tadi dari kisah-kisah sebelumnya baru kali itu dan terakhir ya ibu menitipkan kamu kalau bisa yang ini gitu dan saya mencoba mendekatinya. Iya. Jadi tidak ada penolakan di awal ya. Tidak ada penolakan di awal, hanya saja kenapa dia. Jadi tentu ada penasaran kenapa seorang ibu yang melahirkan 13 anak, saya anak ke-12 gitu. Sorry, 13 anak? 13 anak, satu ayah satu ibu.
lahirnya normal semua, nggak ada yang sesar. Itu menawarkan atau menunjukkan ya, lebih tepatnya menunjukkan ya, kalau menawarkan barang ya, menunjukkan kriteria yang ibu inginkan sebagai calon menantu ibu adalah yang seperti ini. Nah, ada tuh anaknya Pak Muhammad Rahman itu. Nah, akhirnya kembali ke Jakarta itu liburan Lebaran ya di tahun 2023 kalau tidak salah, bulan Oktober. 2023 atau 2003? 2003, sorry 2003. Aku mau bilang kalau 2023 Karena nih. saya baru merasa pacaran sama iya. istri saya ini ya, meskipun udah 21 tahun menikah ya. Oke. Uber kedua ya. Cepet ya, langsung diperbaiki. Itu anak PR begitu, anak PR. Oh iya. 2023. Iya, 2023 itu. 2003. 2003. 2003. Iya. Jadi kemudian balik ke Jakarta, ya saya sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan yang lainnya juga, tetapi saya mencoba mentelaah apa sih sebenarnya pesan itu, gitu kan. Dan ternyata nice, anaknya menenteramkan, menenangkan, dan after 20 years itu masih sama. Iya, bahkan tambah kesini tambah menyerupai ibu. Wow. Ini kisah yang menarik karena tidak semua orang mungkin bisa relate dengan perjalanan seperti ini. Karena ketika dia punya pilihan sendiri, biasanya seseorang itu lebih mempercayai pilihannya sendiri dibanding orang tuanya, kan gitu ya. Tapi Mas Ain memutuskan untuk memilih dengan kesadaran apa yang ditawarkan oleh orang tua, apakah itu dasarnya dari agama, atau yang ini mungkin nggak terlalu futuristik, misalnya kan gitu. Mohon maaf ya, bukan gimana-gimana. Memang kalau kita memilih seseorang itu untuk kehidupan yang panjang. Bener banget. Iya kan gitu. Walaupun ada orang yang mencela misalnya, oh berarti kayak milih barang dong, kayak milih itu. Ya memang kalau kita beli sofa, kan untuk cocok supaya menjadi pelengkap atau apa istilahnya ya, menjadi pendamping hidup kita sehingga enak untuk diajak jalan bareng. Nah, dasar Mas Ain memilih sang istri yang disodor, apalagi tadi bahasanya ya, yang direkomendasikan mungkin ya oleh orang tua, itu langsung klik, itu karena aku mau berbakti nih sama orang tua, atau cantik juga nih ceweknya gitu. Boleh juga nih, atau misalnya gitu tuh. Semuanya. Jadi nggak ada satu faktor atau satu unsur yang paling dominan. Berbakti yes, bibit yes, bobot yes, bebet yes. Wah. Jadi rasanya ya, ini juga mungkin pesan untuk anak laki-laki. Jadi sebelum melangkah jauh dengan siapapun perempuan yang kamu inginkan, sebelum benar-benar jauh mencintainya, jatuh cinta dan sebagainya, lapor ke ibu dulu deh. Lapor ke ibu dulu. Jadi tell to your mom first untuk dapatin review. Kalau sekarang kan sedang nge-review. Review dulu, direview dulu. Biasanya kalau reviewnya positif pasti direstuin. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita dari awal udah backstreet, kucing-kucingan, terus kita udah terlalu dalam, akhirnya mencintai ini perempuan ya buat anak-anakku, ponakan-ponakanku, atau siapapun saja yang ingin memilih pasangan hidupnya, istri maksudnya, itu sebaiknya segera disampaikan terlebih dahulu ke ibu kita. Jadi kalau tadi ditanya faktor yang mana nih, karena restu atau karena adab atau karena khawatir dapat gimana-gimana karena ini rekomendasi ibu, enggak, semuanya. Namun hal yang saya percaya adalah kan kita selalu diajarkan ya, ridho Allah itu ridho orang tua, gitu kan. Nah, dari situ saja saya merasa bahwa ibu saya itu ketika dia merekomendasikan tentu dia meridhoinya ya. Jadi langkah mulus bagi saya dan akhirnya istri saya sekarang ini itu untuk bisa berdekatan. Meskipun
istri saya saat sekarang ini ya dulu juga ketika saya mau dekatin untuk mengetahui dia udah punya pacar juga. Oke. Jadi sama-sama punya pacar. Sama-sama masing-masing ya? punya pacar. Paham, paham. Tapi kisahnya itu panjang banget. Cuma Iya, iya, teman-teman please catat saja bahwa pesannya dari seorang Ainul Yakin untuk memilih jodoh itu, terutama anak laki-laki, itu adalah sebelum benar-benar terlalu dalam mencintainya ketika mau pacaran atau mencari istri, tunjukin segera mungkin ke ibu kita. Nice. Dan dari 13 anak itu semuanya dipilihkan ibu? Atau cuma Mas Ain doang sendiri? Sepertinya starting dari saya. Oke. Karena saya ke-12. Karena adik saya yang ke-13 itu ibu udah meninggal. Oke. Gitu. Jadi sebelumnya enggak ya berarti ya? Sebelumnya enggak. Saya punya dari 13 bersaudara, kami 9 laki-laki dan 4 perempuan. Gitu. Nah, 8 sebelumnya atau 7 sebelumnya itu mereka memilih sendiri pasangannya. Gitu. Ya kita mungkin Tangan saya kalau gelisah, misalnya- bukan gelisah ya teman-teman. Iya, ya. iya, Saya paham. semakin bersyukur dengan. Dan kita mungkin kondisi juga ini jadi satu inspirasi ya, di mana di kehidupan modern tuh sulit orang tua yang punya anak banyak. Ya kan, mungkin kita aja yang udah berumah tangga sekarang tidak ready dengan punya anak banyak ya. Apa namanya? 2, 3, mungkin paling banyak 3 atau 4, 5. Tapi orang tua dulu punya anak sampai 11, 12. Saya aja kan 6 bersaudara. Iya. Tapi mereka semua mampu untuk mendidik ya Iya, semuanya. iya. Jadi Alhamdulillah. kemampuan mereka mendidik mengarahkan tuh tidak diragukan lagi sampai anak-anaknya bisa berhasil. Jadi nasihat ini itu buat anak-anak ke depan juga sangat penting gitu. Iya, Dan kalau kemarin ngobrol sama Mas Ain, kebukti banget perjalanan karirnya juga alhamdulillah iya. ya. Kita sekarang ngomongin apa yang sedang dilakuin Mas Ain ya, sampai bisa, kalau nggak salah kemarin sempat saya kemarin dikasih CV-nya juga, sempat menjadi apa namanya peraih penghargaan paling Iya, alhamdulillah itu di banyak. bidang apa sih Mas? Itu rata-rata di bidang PR, karena profesi saya sebagai PR ya, di beberapa perusahaan sebutannya corporate communications gitu kan, atau marketing communications gitu kan. Nah, fungsi utamanya adalah melakukan komunikasi ke internal dan ke eksternal. Dan award-award kemarin itu adalah gambaran bagaimana aktivitas ke-PR-an di sebuah organisasi itu akhirnya memberi dampak dan memberi inspirasi kepada banyak orang di luar sana. Gitu kan. Nah, apa saja kalau ditanya, ya ada beberapa. Yang terakhir itu di bulan Agustus kemarin 2025 itu saya dapat award gitu dari PR Mix majalah SWA itu dengan kategori Journalist Choice. Jadi benar-benar saya tidak tahu bahwa nama saya masuk dalam tabulasi di Nominasi. media dan nominasi dan sebagainya, lalu kemudian dipilih oleh semua jurnalis itu PR, Senior PR Practitioner and Communications. Jadi itu Bahasa dari sederhananya apa? bahasa sederhananya Itu kan bahasa komunikasi di bahasa corporate nih. komunikasi di corporate apa ya? Ya humas yang senior, praktisi humas yang senior dan menginspirasi lah kayak gitu lah. Nah, itu kan di perusahaan ya, bahwa komunikasi dari dalam perusahaan ke keluar itu sangat penting. Termasuk internal. Nah, harus internal kan? Iya. Karena itu menggambarkan gimana kualitas dari sebuah perusahaan. Iya. Tapi kalau ini dibawa konteks ke dalam kehidupan kita sehari-hari nih, Iya. dan untuk mendukung bagaimana kita supaya sukses di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak sahabat-sahabat yang lagi berproses. Iya. Ya kan gitu. Misalnya saya juga sedang berproses gitu. Seberapa penting bahwa komunikasi ini bisa membawa seseorang mencapai kesuksesan dalam karir atau dalam hubungan sosial, hubungan suami istri dan segala macam. Semua itu mulanya komunikasi ya, bahkan Nabi kita juga dapat wahyu dengan komunikasi bukan? Ya. Kayak gitu. Iya, iya. Dijawab oleh Nabi kita juga, oh saya tidak bisa membaca dan sebagainya. Yang disuruh apalagi ikro lagi, baca lagi, dan itu semua komunikasi. Nah, mungkin yang menjadi poin penting buat kita semua catat itu adalah sebenarnya kualitas komunikasi seperti apa sih yang harus kita bangun dan kita pertahankan dalam membangun apapun.
hubungan keluarga, saudara, profesional, hubungan-hubungan misalnya termasuk dengan klien kita dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip komunikasi itu banyak sekali. Cuma kalau bagi saya, yang utama adalah mutual understanding. Mutual understanding. Yes, mutual understanding itu adalah posisi di mana kita ketika berbicara A, ditangkap A juga oleh lawan bicara kita. Contoh kayak begini. Kita selalu mengatakan hubungan suami istri lah ya, yang paling gampang. Karena tadi kita starting dari kisah romansa. Jadi kayak begini nih. Istri kita anggap mereka itu emosional, padahal enggak. Semua itu kembali kepada kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Kayak prinsip-prinsip apa yang akan kita gunakan dalam keluarga itu perlu kesepakatan. Dan kesepakatannya itu nggak saklek. Namanya kita hidup sebagai manusia, kedinamisan itu paling penting banget. Nah, bagaimana memastikan bahwa pasangan kita itu memahami semua kedinamisan-kedinamisan yang pernah kita sepakati itu. Atau ketika pasangan kita memiliki keinginan yang berbeda dari komitmen-komitmen yang pernah kita buat. Itu paling susah untuk susah. Apalagi kalau kita udah mengatakan, kan kita udah married 10 tahun kok kamu nggak ngerti sih mas. Iya, gitu kata istri kita. Atau kita cukup, loh kalau wajah gue begini berarti gue tuh pingin apa gitu kan dari istri kita. Nggak begitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak pernah diajarkan untuk benar-benar berkomunikasi yang mutual understanding tadi. Aku mau kasih, boleh minta contoh yang konkret kayak begini. Misalnya kan gitu. Istri suka nyindir, Pak aku hari ini malas masak. Kita sebagai suami biasanya nangkapnya apa? Yang biasanya? Ketika istri statementnya, Pak hari ini aku malas masak. Kalau yang sekarang mungkin ya udah kita makan di luar. Makan di luar, ekspektasinya. Iya. Apakah itu benar? Bisa benar atau bisa jadi penuh tafsir. Semua belum tentu. Yes, semua penuh tafsir dan muncul yang namanya asumsi. Kesalahan terbesar dalam komunikasi salah satunya itu adalah asumsi. Kita berasumsi. Once kayak istri kita bilang, Pak aku malas masak, dan kita berasumsi makan di luar. Ya kita minta traktir kita makan di luar atau mau makan di luar dan sebagainya dan sebagainya. Enggak. Belum tentu. Enggak seperti itu. Kita harus memastikan, Mama malas masak. Kita mau makan di luar atau Papa yang masakin? Nah, harus ada komunikasi yang seperti itu untuk memastikan bahwa asumsinya itu salah atau benar dari kitanya. Mutual understanding. Ternyata keinginan istri kita bukan kita makan di luar. Bisa jadi aku mau makan masakan Papa. Atau Pak boleh nggak pergi beli makanan kesukaan aku? Bisa jadi. Iya. Itu harus dipastikan. Nah, mutual understanding itu kata-kata sekarang itu konfirmasi. Tapi kembali lagi. Memang dengan durasi waktu kita semua memahami. Cuma ketika ada perbedaan-perbedaan dan kita nggak mutual understanding, jatuhnya asumsi, itu jadi gengsi. Gitu. Kok nggak ngerti-ngerti sih? Kita udah 20 tahun menikah loh, Ma, dan seterusnya. Nah, jadi komunikasi itu pertama mutual understanding. Nah, tapi kalau kita alihkan lagi ke dunia sekarang nih ya, kita bicara nih sebagai orang tua misalnya, atau sebagai profesional misalnya, komunikasi menurut saya itu pertama kali itu adalah kontennya harus tepat untuk orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan channel yang tepat. Jadi kita tidak bisa melakukan komunikasi yang benar-benar untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali ada pengumuman yang kita tidak butuh benar-benar respon dari si audiens atau si penerima message tersebut. Jadi the first one, communication is a mutual understanding. The second one, communication is
creating the right content to the right people in the right time to the right channel. Jadi jangan sampai kita semua menduga-duga bahwa dia membutuhkan ini tanpa berkomunikasi atau tanpa mengatakan sesuatu kepada dia dan dia memberikan respon terhadap apapun yang kita komunikasikan. Ribet ya kedengarannya ya. Ribet kalau ribet banget kedengarannya. Sebenarnya itu struktur sih, bukan ribet. Struktur ya. Struktur kan kalau kita udah ngasih strukturnya, cara mengkomunikasikannya jauh lebih enak. Jadi contoh misalnya hari ini aku malas masak. Iya. Terus kalau sudah punya struktur, jangan membangun asumsi, maka muncul pertanyaan dan mau makan di luar atau papa yang masak. Iya, kan kadang gitu. kita nggak harus terlalu sepanjang itu. Iya. Mau makan di luar, cukup kayak begitu. Nggak nanya dulu kan iya. gitu ya. Memastikan gitu. Betul. Mau makan di luar mah, enggak Pak, papa beli aja. Atau mama juga lagi on diet, bisa jadi kayak begitu dong. Iya. Atau misalnya kalau ada jawaban gini, boleh deh kita makan di luar. Di Grand Hyatt mau nggak? Kalau misalnya dia jawabnya begitu gimana tuh? Itu harus diprediksi. Kayak ya itu harus di manage ekspektasinya. Nah, itu gimana That's tuh why. cara mengatasinya, Mas? Clarity di komunikasi itu manage ekspektasi sebenarnya. Oke. Clarity lagi tuh. Itu kan begitu dia bilang mau makan di luar. Iya di Grand Hyatt. Oh. Grand Hyatt mah gitu kan nanya lagi. Sambil mikir nih ya. Sambil mikir Grand Hyatt mah misalnya kayak gitu. Yakin mau ke sana gitu kan. Yakin mau ke sana misalnya atau mulia mah gitu kan. Yakin mau ke sana mah. Kenapa? Nah, situasinya lagi kondisi gini. Nah, biasanya dengan perjalanan waktu untuk ekspektasi ketinggian seperti itu juga nggak mungkin akan muncul ya pembicaraannya. Balik lagi. A follow up question perlu. Probing question perlu. Tapi dengan berjalannya waktu kita paham kok jawaban apa yang akan muncul. Jadi ada pilihannya tuh hanya sederhana 1 atau 2 pilihan, tidak sampai tiba-tiba ada kesempatan nih dari suami gua gitu kan, dari laki gua nih. Kayaknya bisa di mana aja dia makannya. Boleh nggak ke ini gitu. Akhirnya menyebut tempat yang akhirnya yang membuat suami kita itu jadi tidak ready. Jadi gemetar. Atau misalnya terharu, ya Allah gitu ya. Ya Allah. Kita belum. Dan saat yang sama mungkin ini juga kalau ada pertanyaan gitu dari sang pasangan, itu juga bisa menjadi sinyal buat istilahnya challenge mungkin atau introspeksi mungkin. Karena kan dua-duanya sebenarnya sedang berkomunikasi. Iya. Itu sebuah sinyal, ternyata ada keinginan dari pasangan, itu keinginan terpendam misalnya. Cuman kita belum bisa mengiyakan karena keterbatasan ekonomi lah, atau misalnya waktu dan segala macamnya. Tapi once itu keluar, berarti itu jadi satu imajinasi yang kita perlu perhatikan sebagai pasangan kan. One day mungkin bisa ke sana kan gitu. Iya. Iya nggak sih Mas? Yes, benar banget, benar banget. Ada prinsip-prinsip yang hanya diketahui oleh pasangan itu sendiri. Namun yang paling penting di sebuah komunikasi antar pasangan menurut saya itu ada namanya itu evaluasi, gitu kan. Evaluasi. Yes. Ini kayak corporate ya. Rumah tangga juga perlu dievaluasi ya? Kenapa? Rumah tangga juga perlu dievaluasi. Rumah tangga perlu dievaluasi. I'm serious. Kenapa banyak sekali rumah tangga itu yang kayak tiba-tiba dapat kejutan, misalnya tiba-tiba divorce atau perselingkuhan atau itu tuh bukan serta-merta misalnya. Itu tuh bukan serta-merta. Karena kita tidak pernah melakukan review terhadap hubungan kita dengan tepat. Nah, kenapa harus direview? Ini seolah-olah perusahaan, organisasi yang paling utama kita perhatikan itu adalah organisasi hati. Organisasi hati. Yes, manajemen kolbu. Nyebut merek. Organisasi hati atau manajemen kolbu. Terus. Organisasi hati yang which is dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita perhatikan secara emosional, itu harus dievaluasi. Kita aja sama Allah 5 kali sehari. Nah sama pasangan kita yang nggak perlu ya 5 kali sehari gitu kan. Mungkin kalau saya misalnya, saya mengambil contoh diri saya, itu ada 2 kali. Satu di anniversary pernikahan, satu lagi di akhir tahun. Kalau di anniversary benar-benar hubungan kami berdua yang kami bicarakan. Tapi kalau di akhir tahun itu lengkap dengan anak-anak kami, lengkap dengan seterusnya dan seterusnya. Dan itu
Jadi Penting kayak sekali. RUPS ya. Jadi kayak RUPS. Rapat umum pemegang saham. Rapat umum pasangan sejati. Pasangan sejati. RUPS, Iya, betul. RUPS, Rapat ya. umum pasangan sejati. Sejati. Cepet ya. Iya. Yes, Nah, yes. gimana teknisnya dalam melakukan review rumah tangga ini, Mas? Karena kan kalau perusahaan udah ada SOP-nya, ya kan? Dan rumah tangga pernikahan itu kan sejak menikah di KUA juga nggak dikasih SOP-nya. Nggak ada. Nggak ada kan gitu. Nggak Bahkan sampai sekarang manual buku juga nggak ada. Nggak ada. Jadi masing-masing harus belajar sendiri. Yes. Ya kan? Makanya banyak orang tuh menikah, mereka tidak punya pengalaman sebelumnya jelas, Iya. gitu kan? Sehingga meraba-raba semuanya, Iya. sampai ke anak segala macamnya. Nah, cara Mas Ain ini yang udah 20 Menuju 21 tahun. 21 tahun menikah, itu apakah setiap tahun melakukan review atau sadarnya, baru sadar di tahun ke-6 atau ke-10? Ya benar banget. Sadarnya itu di tahun keberapa ya? Keempat sepertinya. Wah, Jadi cepat, tahun kan? cepat karena saya anak komunikasi juga dari awal. Jadi membaca komunikasi ya. jadi benar banget ini jadi cepat. Jadi lebih kepada boleh nggak sih ngebocorin nge-spill kenapa ini terjadi? Saya bebas. memiliki review rapat umum pasangan sejati tadi gitu kan. Awalnya saya melihat ketimpangan komunikasi saya dengan istri saya. Nah, istri saya datang dari keluarga yang sangat agamais gitu kan, sedangkan religius gitu kan, sedangkan saya datang dari yang sangat istilahnya itu moderat banget, sosial, di mana kita tuh gampang banget langsung ngomong, "Kak, ini gini-gini." Ya, saudaranya banyak gitu kan ya. Dan orang tua saya membangun komunikasi yang sangat terbuka, jadi kita ekspresif kayak gitu kan. Nah, istri saya tidak. Namanya religius itu pakai ebuhnya atau tutur kata sopan santun ke orang tua dan sebagainya itu sangat dijaga, bukan berarti kami nggak menjaga sopan santun ya. Lebih kepada menahan diri dong kalau ada sesuatu. Ya istri saya di 3 tahun pertama itu menahan diri. Namun balik lagi, kita sebagai suami kan pasti sadar ya, istri kita itu ada di kadar sabarnya itu sudah di ujung atau masih di awal-awal nih, masih sabar gitu. Karena saya tidak bisa mendiamkan orang lain, artinya kok jadi egois ya ketika dia tidak memberikan feedback what I'm saying gitu kan, atau apapun yang aku masuki, statement-statement yang aku masuki ke dalam pikirannya, kok responsnya biasa aja, kayak seolah-olah nurut gitu kan. Contoh kayak gini, Bun, nanti begini ya. Iya ya. Nah, sekali waktu ayah saya mengingatkan. Ayah saya tuh alhamdulillah dia sangat mengamati hubungan saya dengan istri saya. Komunikasi juga dong ya. Komunikasi. Lihat. Oke. Komunikasi juga ya. Kita semua nih ya kalau jadi anak nih ya, memiliki anak laki-laki, awasi anak kita nih sebagai laki-laki. Supaya komunikasinya bagus. Jangan sampai mereka menyakiti perempuan. Asik. Itu poin on ya. Itu tuh poin banget. Jadi ayah saya mengatakan, dan perempuan juga nggak boleh nyakitin laki-laki. Poin juga ya. Iya dong. Tenang kan. Di dalam sebuah kerajaan kita rajanya, mereka ratunya. Oke. Tapi raja yang pintar yang memang harus meratukan ratunya ya. Oh iya betul. Oke. Dan ratu yang pintar harus pandai merajakan rajanya. Oke, masuk. Jadi ini bukan nggak ada istilah untuk mendiskreditkan pasangan atau suami atau istri. Ini lebih kepada saya bercerita bagaimana rapat umum pasangan sejati tadi itu memang harus dilakukan. Ke 3 tahun pertama, saya melihat istri saya yes terus. Yes woman. Tapi ada di satu malam, saya melihat dia menangis. Ya, menangis pelan. Gitu. Kita nggak berantem, kita nggak apa-apa. Nah, ternyata dia ada isu bukan di saya. Jadi, ini kepekaan kita juga sebagai suami. Iya. Jadi ada isu dengan keluarganya kalau tidak salah waktu itu, tapi dia tidak berani menyampaikan ke saya. Nah, semua kita laki-laki ketika melihat pasangan kita sedang sedih, kita pasti akan berupaya untuk
Mudah-mudahan ya semua laki-laki di dunia ini ketika melihat pasangannya atau terutama perempuan sedih, segera kita cari tahu kenapa kesedihannya. Nah, Ya. saat itu dia masih geleng-geleng, nggak ya baik-baik Nggak mau aja, cerita. Bunda pusing katanya. Nah, tapi pusingnya beda. Kalau pusingnya dia akan mencari obat dan sebagainya, Iya. dia pusing aja. Nah, setelah saat itu saya menyadari bahwa ada hal yang dipendam oleh istri saya. Yang itu kayaknya udah lama nggak dikomunikasikan, kemungkinan Yang besar. kemungkinan besar udah lama tidak dikomunikasikan. Nah, kalau saya nggak sensitif terhadap ketika dia nangis pelan-pelan itu gitu kan, itu mungkin nggak akan terjadi rapat umum pasangan sejati itu setiap tahun seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sejak saat itu saya stimulus istri saya untuk bisa bercerita anything, karena bagaimanapun ayahnya Nia menitipkan kepada kita. Iya. Dia putri ayahnya dan kita adalah laki-laki yang entah dari mana gitu tiba-tiba ingin menguasai kehidupan si princess ini. So laki-laki semua ya ketika princess dari ayahnya itu sedang bersedia, kita datanglah sebagai prince ya. Jangan datang sebagai orang yang tidak tahu menau. Lalu tiba-tiba aku nggak tahu gitu, nggak jangan begitu. Nah di tahun ketiga itu Mas Abi saya udah mulai bisa membaca bahwa istri saya harus distimulus untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu yang efektif mulai kapan? Yang efektif setelah tahun ke-10. Tahun ke-10. Kita udah memiliki bentuk Pola komunikasi pola yang komunikasi. efektif. Nah, tapi benar banget kata Mas Abi tadi, itu tidak diajarkan dan tidak ada pengajaran. So teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman itu bisa jadi catatan nih. Kepekaan kita itu sebagai laki-laki terhadap pasangan kita itu memang harus seperti seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Kalau kita nggak peka tentang kondisi tim kita tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi dengan benar. Begitupun di keluarga. Kita nahkodanya. Betul. Ketika kita tidak mendengar bahwa pengamatan dari kru di luar sana itu bahwa ada angin mau datang nih gitu kan, tapi kita tidak juga mendengar, ya bisa dipastikan bahwa kapal kita akan ya mungkin tidak karam langsung ya, tapi akan terganggu. Nah jangan sampai ada ketergangguan itu terjadi gara-gara kita tidak sensitif terhadap pasangan kita. Oke. Itu panjang ya Panjang Mas ya, Abi. tapi aku mau Ya. dengan tadi ketika tadi Mas Ed ngomong tentang perusahaan dihubungkan dengan rumah tangga gitu ya, di mana komunikasi adalah penting, sebagaimana di perusahaan juga penting komunikasi yang mengeratkan seluruh elemen dalam perusahaan. Kalau kita bandingkan antara komunikasi dengan perasaan, ya kan, itu seberapa ini ya di antara komunikasi dan perasaan ini mana yang lebih dalam harus tetap dijaga. Soalnya gini, ada banyak orang komunikasi jalan gitu ya, mereka hidup dalam rumah tangga yang cukup lama tapi perasaan kosong, ya kan? Karena atas nama sosial misalnya kan gitu, ya udah kan gitu kita jalanin, tapi di batin masing-masing tuh mungkin nggak sih nggak ada perasaan. Nah itu tuh. Enggak. Itu balik Ada lagi. gitu. Jadi Itu, ada misi. Ini kan rumah tangga berarti pernikahan kan? Ya, sama kalau di perusahaan juga sama kan. Misalnya, aku udah nggak ada rasanya di perusahaan ini nih. Iya. Iya kan? Iya. Datangnya misalnya on time sih on time, tapi kayak nggak ada ruhnya gitu. Iya. Tapi dia ikut dalam atas nama kewajibannya datang. Itu kan gitu rasanya. Iya. Nah, itu kan lama-lama bikin kapal jadi, bikin perusahaan jadi gitu ya, tuh. mungkin berat dalam berat lah gitu kan. ya, Nah, rumah tangga juga gimana tuh? Kalau perusahaan itu semua orang sudah memiliki istilah kata SOP dan sebagainya ya. Untuk mengenali ciri-ciri karyawan yang under motivasi udah ada gitu kan. Tapi di rumah tangga nggak ada Mas, ya. itu tuh nggak ada. Ya. Nah, balik lagi. Apa yang dipentingkan? Komunikasi atau perasaan atau komunikasi perasaan komunikasi dan sebagainya. Kalau saya misalnya terjadi nih ya, hidup bersama tapi merasa kosong dan sebagainya. Balik lagi sepertinya
misi dari rumah tangga tersebut itu udah tidak selaras, Oke. udah tidak searah, dan tidak ada salahnya misi itu harus diperbaiki. Misi itu harus diperbaiki. Misi dalam rumah tangga itu. Kita semua paham pernikahan jadi apa sebenarnya, ya mengikuti nabi dan sebagainya. Tetapi ada yang sering luput dari kita. Apa tuh? Mempelajari cara-cara nabi memperlakukan Pasangannya. Mempelajari cara-cara nabi memperlakukan pasangannya. Sehingga kalau kita benar-benar, ini kalau kita ngomongin konteks Islam ya, junjungan kita kan Nabi besar Muhammad SAW, gitu kan. Dan ketika kita menjunjung beliau, berarti kan kita ingin mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, tanda-tanda yang selalu beliau kasih, bahkan diceritakan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, kalau itu terjadi berarti kita masih belum mengikuti sunnah-sunnah itu. Itu sih menurut saya ya. Okay. Itu sesimpel itu. Saya juga masih terus belajar. Ada satu buku, saya lupa buku itu kapan saya beli, tapi itu isinya cara-cara Nabi berinteraksi dengan istrinya. Ada satu hal yang saya sangat pegang sampai sekarang, itu pembelajaran dari buku itu adalah ketika salah satu istri Nabi itu melakukan kesalahan, Nabi tidak pernah marah. Dipeluknya istrinya, dan dia menyampaikan permohonan maaf kepada istrinya. Maafkan aku, wahai istriku, sehingga kamu hilaf, aku tidak mengajarimu dengan benar. Jadi bukannya kita, kamu yang salah kayak gitu. Kamu gimana sih? Nggak ada begitu. Nah, itu yang saya pelajari. Ya mungkin dalam konteks implementasinya ya kadang naik turun. Namun ketika ditanya begini, mengingatkan saya, oh iya ya, wahai Ain, kamu dulu ingin banget mengikuti cara itu. Dan mungkin itu juga ingin saya bagikan. Jadi balik lagi, kalau ada yang kosong dalam sebuah rumah tangga, itu bahaya sebenarnya. Alarm ya, maksudnya alarm yang harus diperbaiki. Dan ketika kita semua masing-masing suami atau istri udah memiliki agenda rapat umum pasangan sejati tadi, entah tahunan gitu kan, atau kalau saya 6 bulanan, kebetulan saya menikah di pertengahan Juli, jadi pas banget 6 bulan sebelumnya, 6 bulan selanjutnya kayak gitu. Kita bisa mereview itu, dan kita bisa mengatakan, oh kami masih sampai sekarang pun masih berdebat untuk hal-hal yang belum pernah kita sepakati. Gitu. Dan itu perdebatannya sehat jatuhnya. Karena udah dari awal memang hak bersuara sama. Dan sama-sama bertujuan untuk mengembangkan bahtera yang sedang dibangun ini. Ya kan gitu. Sehingga kalau udah punya tujuan seperti itu, tujuan yang solid, yang tadi itu berarti cara komunikasi juga bisa memantik perasaan itu berkembang. Ya kan? Kalau tadi ngomong, kan tadi Mas Ain bilang ada komunikasi, lalu ada perasaan, lalu ada caranya kan? Ada. Kan cara. Nah sebenarnya kan cara itu tidak ngomongin perasaan kan? Bagaimana cara Nabi memperlakukan istrinya misalnya, atau kita memperlakukan pasangan, itu tidak berkaitan dengan bagaimana perasaan yang kosong itu. Tapi kalau caranya udah diperbaiki dengan baik gitu ya, dia akan memunculkan perasaan yang dulu pernah ada gitu kali ya. Bukan dulu pernah ada, bahkan sekarang pun ada gitu ya. Selalu ada gitu kan. Kita paham yang kita sebut addicted nggak? Ketergantungan. Iya. Ketergantungan tuh gara-gara apa? Dopamin biasanya. Dopamin gara-gara apa? Dilakukan berulang-ulang. Jadi ketergantungan. Jadi ketika kita tidak melakukan itu, misalnya Nabi tidak sesegera mungkin meminta maaf, dia akan merasa bersalah. Ketika kita saya misalnya, ketika saya tahu saya salah, dan saya ngotot gitu kan, lalu kemudian saya sadar, malam-malam saya pasti akan memeluk istriku sepanjang malam untuk menunjukkan sorry ya, itu maafin ya, gitu. Dan istri kita, benar sih, kita kasih satu, istri kita akan kasih 3. Kita kasih perhatian sekali, istri kita akan memberi perhatian 3 kali. Nah, tapi balik lagi teman-teman, saya masih tidak sesempurna itu ya. Namun
standar-standar sesederhana kita melakukan review tentang hubungan kita dengan pasangan kita. Ini berbeda lagi ya, ada pembicaraan menarik lagi kalau di rumah tangga itu udah mulai ada anak. Itu nanti ya setelah Itu nanti kita edisi ini ya. Edisi yang sekarang kita ngomongin yang tadi sebenarnya dari pasangan kita dulu iya, kan gitu. Benar. Karena tadi Mas Ain tuh juga menceritakan tentang bagaimana selain berhasil di perusahaan gitu, juga berhasil di dalam membangun rumah tangga. Terbukti secara waktu udah 20 tahun, itu kan nggak mudah ya, gitu, dengan dinamika segala macamnya. Berarti ada korelasi antara situasi di rumah yang dibangun dengan baik, berefek kepada pekerjaan di kantor juga membuat selaras gitu. Iya kan? Gitu. Ya, pastinya. Ini kan energi yang saling berhubungan gitu. Ada orang-orang yang misalnya kita bisa lihat misalnya kalau dia nggak perform di kantor, kita cek keluarganya gimana nih. Jangan-jangan dia berantem sama pasangannya. Bisa. Sehingga di kantor malah energinya kebawa jadi bisa. Atau di kantor misalnya dia gimana, di rumah jadi. Nah ini korelasinya mungkin sangat. Ya gini. Yang kita lakukan bekerja itu kan mencari ridho kan. Mencari ridho, mencari rezeki dan sebagainya. Nah, saya sangat percaya dengan hal-hal tersebut. Saya sangat percaya bahwa begitupun ya ketika kita menemui atasan kita yang tidak sesuai dengan values kita misalnya gitu kan. Kita kan kadang mencap, kayak apa sih hatinya. Kita tidak tahu loh bagaimana kisahnya di keluarganya, bagaimana dia dididik dan sebagainya. Nah, kadang memang ketika di kantor perasaan mungkin ya kalau saya saranin itu teman-teman tetap perlu perasaan karena itu penting banget dalam menelurkan karya-karya kita. Tetapi ketika mengorbankan perasaan di kantor, berhati-hatilah gitu. Kalau di kantor kita ada apa-apa dan kita dikeluarkan, itu ribuan orang mengganti kita dengan cepat. Ya. Apa pedulinya gitu ya? Apa pedulinya dia gitu kan. Tetapi di rumah kita nggak ada yang ngegantiin. Nggak ada yang ngegantiin. Saya jadi ingat salah seorang pemimpin yang saya kenal dekat. Dia selalu berbicara seperti ini. Berarti ini konteks kantor. Jangan bekerja mati-matian sesuatu yang nggak kamu bawa mati. Gitu. Yang nggak kamu bawa mati. Sedangkan pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Sejak kita ijab kabul sampai ke liang lahat kalau kita tetap satu dengan satu pasangan tersebut. Nice. Iya, jadi prinsip itu harus. Dan itu saya gunain prinsip-prinsip itu. Ya, nanti kita akan ngomong tentang anak ya. Dan juga sebenarnya banyak yang harus saya gali dari pengalaman Mas Ain ini selama puluhan tahun di keluarga maupun di karir. Dan informasi juga buat teman-teman, Mas Ain ini expertise dalam bidang komunikasi, personal branding gitu ya. Kemudian juga dan terbukti berhasil bagaimana membangun brand perusahaan sampai bertahan lama. Dan sekarang juga sedang menyusun sebuah strategi bagaimana membantu banyak orang untuk bisa berkembang jadi lebih baik. Dan itu nanti akan kita gali gimana tips-tipsnya gitu ya. Senang banget gimana gitu. Senang banget saya berbagi. Senang banget saya berbagi. Dan hari ini kita dibagikan sebuah tips bagaimana membangun keluarga ya. Memang dalam keluarga pasti ada banyak emosi yang muncul, persoalan-persoalan ya. Tapi kalau didasari komunikasi tadi yang mutual understanding ya, saling memahami gitu. Saya rasa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selalu. Tapi kalau sudah misalnya di ujung tanduk nggak bisa diselesaikan, ya agama juga memberikan jalan yang lebih baik untuk siapapun kan gitu ya. Yang penting hidup itu harus bahagia. Ya benar. Ya kan, kalau hidup menderita itu kita mungkin sia-sia menjalani hidup. Tapi tidak selamanya hidup menderita. Pasti ada bahagia, menderita. Dan pada saat kita menderita, kita tidak nyalain siapapun, itu mungkin cara pandang kita aja terhadap sesuatu yang pelan-pelan harus diluruskan sehingga nanti ujungnya kebahagiaan lagi gitu kan. Iya benar dalam banget. hubungan, dalam segala macam gitu ya. So thank you banget Mas Ain. Mungkin ada kata-kata yang penutup sebelum kita karena tadi topiknya cenderung ke arah komunikasi antar pasangan di sebuah keluarga.
kalau boleh saya titip pesan begini teman-teman semua, ini pesan terusan dari ayah saya. Ketika kamu menikah, lihatlah pasangan kamu itu sebagai seorang kekasih, bukan sebagai suami atau bukan sebagai istri. Kalau bagi kita yang laki-laki, kenapa? Di situ kamu akan terus mencintainya dan mengobarkan terus rasa romansa dengan pasangan kita. Yes. Itu sih. Dan saya tambahin, menikah adalah bukan melihat ke arah pasangan masing-masing, tapi sebenarnya pasangan ini melihat ke arah yang sama untuk ke depan. Iya. Thank you banget. Thank you banget, thank you Abi. Makasih banget, Mas Ayah. Wow. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.